Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Diah dan Firman baru saja menikah 3 bulan lalu. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh harapan. Firman adalah seorang pelaut yang bekerja lintas pulau, dan karena tugasnya, mereka hanya bisa bertemu sebulan sekali. Ketika dia mengetahui bahwa dirinya hamil, ia merasa tak sanggup menjalani kehamilan seorang diri di kampung halaman. Ia memutuskan untuk menyusul Firman ke tempatnya bertugas, sebuah kampung nelayan terpencil di pesisir timur. Kampung itu tenang, dikelilingi hutan bakau dan laut yang luas. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tanah berpasir, dan kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut. Namun, ada satu hal yang membuat kampung itu berbeda. Tradisi larung sesaji. Setiap kali musim paceklik datang dan ikan sulit ditangkap, warga kampung akan mengadakan ritual larung sesaji ke laut. Mereka percaya bahwa laut sedang marah dan perlu ditenangkan dengan persembahan. Firman sebagai pendatang yang sudah mulai diterima oleh warga, diundang untuk menghadiri ritual tersebut. Ia merasa tak enak menolak, apalagi tetua adat memintanya secara langsung. Ritual dilakukan menjelang senja. Warga berkumpul di tepi pantai, membawa sesajen berupa makanan, bunga, dan air yang telah didoakan. Doa-doa dilantunkan dalam bahasa daerah, dan sesajen dilarung ke laut dengan harapan hasil tangkapan akan kembali melimpah. Sepulang dari ritual, Firman membawa sebotol air sesajen yang telah diberkahi oleh tetua adat. Ia menyimpan botol itu dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada Diah malam harinya. Kata tetua, ini untuk perlindungan, apalagi kamu sedang hamil, biar anak kita selamat, ucap Firman dengan nada meyakinkan. Dia sempat ragu. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, dan ia tahu bahwa mencampurkan keyakinan dengan ritual adat bisa berbahaya. Tapi ia juga tak ingin mengecewakan suaminya. Firman terlihat begitu yakin, dan dia dalam kondisi lelah dan emosional, akhirnya meneguk air itu perlahan. Rasanya hambar, tapi ada sensasi dingin yang menjalar dari tenggorokan ke perutnya. Malam itu langit mendung dan angin laut berhembus kencang. Dia merasa gelisah, sulit tidur. Anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti, seolah ada sesuatu yang mereka lihat tapi tak tampak oleh mata manusia. Di tengah malam, dia terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia merasa ada yang mengawasinya. Matanya menatap sudut kamar yang gelap, dan di sana, di antara bayangan, ia melihat sosok tinggi besar berbaju hitam berdiri diam. Sosok itu tak bersuara, tapi dia merasakan tekanan di kakinya, seolah ada tangan yang mencengkramnya. Ia menjerit, tubuhnya bergemetar, dan Firman terbangun panik. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Dia menangis, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Ketakutan mulai merayap masuk ke dalam hari-harinya. Ia merasa ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam tubuhnya bersama air sesajen itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kampung nelayan yang awalnya terasa tenang, kini menjadi tempat yang penuh bayangan dan bisikan. Dia belum tahu bahwa air yang ia minum bukan sekedar simbol adat, melainkan pintu masuk bagi sesuatu yang kelam. Sejak malam pertama setelah meminum air sesajen, dia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Matanya selalu terjaga, telinganya waspada. Gonggongan anjing dari luar rumah tak pernah berhenti, seolah ada sesuatu yang terus berkeliaran di sekitar mereka. Firman mengira itu hanya efek kelelahan atau perubahan lingkungan, tapi dia tahu ada yang tak beres. Malam kedua, gangguan itu datang lebih nyata. Dia terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya dingin, meski udara malam cukup hangat. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa berat. Saat matanya menatap ke ujung ranjang, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana berdiri sosok tinggi besar mengenakan pakaian serba hitam.
Wajahnya tak terlihat, hanya bayangan gelap yang memancarkan aura dingin dan mengancam. Sosok itu tak bergerak, tapi dia merasakan tekanan di kakinya. Seolah ada tangan yang mencengkramnya kuat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekak. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia bisa menjerit histeris membangunkan Firman yang langsung menyalakan lampu. Namun saat cahaya memenuhi ruangan, sosok itu lenyap. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya dia yang gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Firman memeluknya, bingung dan cemas. "Mungkin kamu mimpi buruk," katanya pelan. Tapi dia tahu, itu bukan mimpi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka kecil. Setiap malam, anjing-anjing kampung datang dan menggonggong di depan rumah mereka. Kadang 1, kadang 5 sekaligus. Mereka tak menggonggong ke arah rumah lain, hanya ke rumah dia dan Firman. Setelah beberapa menit, mereka pergi begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dia mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia sering menangis tanpa sebab, bahkan saat sedang duduk diam. Kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela. Kadang ia mendengar bisikan samar di telinganya. Firman mulai khawatir, tapi tak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, dia mengurung diri di kamar. Ia menolak makan, menolak bicara. Pandangannya kosong, dan ia hanya memeluk perutnya yang mulai membesar. Firman mencoba membujuk, tapi dia hanya berkata pelan, "Dia ada di sini, dia tidak mau pergi." Firman mulai mencari bantuan. Beberapa warga datang menawarkan pertolongan. Ada yang membawa air kembang, ada yang menyarankan mandi bunga 7 rupa. Tapi setiap kali ritual dilakukan, dia justru semakin memburuk. Ia muntah, tubuhnya menggigil, dan kadang pingsan tanpa sebab. Trauma itu mulai menggerogoti jiwanya. Dia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya, pikirannya bukan miliknya. Ia mulai berbicara sendiri, kadang dalam bahasa yang tak dimengerti Firman. Dan setiap malam, gonggongan anjing menjadi latar suara yang tak pernah absen. Firman akhirnya memutuskan, mereka harus pergi. Tinggal di kampung nelayan dengan kondisi seperti ini hanya memperburuk keadaan. Ia mengajak dia pulang ke kampung halaman, berharap ada jalan keluar di sana. Namun Firman belum tahu, gangguan itu bukan sekadar efek dari air sesajen. Ada sesuatu yang telah masuk ke tubuh istrinya, sesuatu yang terikat, yang menolak pergi. Dan perjalanan mereka menuju penyembuhan baru saja dimulai. Dengan hati berat, Firman memutuskan untuk membawa dia pulang ke kampung halaman. Ia berharap di sana, di tempat yang lebih akrab dan tenang, dia bisa mendapatkan pertolongan yang lebih tepat. Ia menghubungi keluarganya, meminta bantuan, dan mempersiapkan perjalanan pulang. Saat mereka meninggalkan kampung nelayan, dia duduk diam di dalam mobil. Matanya menatap kosong keluar jendela, dan sesekali ia bergumam. Dia ikut, dia tidak mau ditinggal. Firman menatap istrinya dengan mata berkaca. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar pulang. Ini adalah awal dari pertarungan panjang untuk merebut kembali tubuh dan jiwa dia dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang telah masuk melalui seteguk air sesajen. Setelah kembali ke kampung halaman, Firman berharap kondisi dia akan membaik. Ia percaya bahwa berada di lingkungan yang lebih akrab, dekat keluarga, dan jauh dari kampung nelayan yang penuh ritual akan membawa ketenangan. Namun harapan itu segera pupus. Gangguan yang dialami dia justru semakin intens. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan samar yang muncul saat senja tiba. Kadang suara itu terdengar seperti panggilan,
kadang seperti ancaman. Ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, meski tak ada siapapun di sana. Tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia sering mengeluh. Ada yang melilit di dalam, aku tidak bisa bergerak bebas. Firman yang semakin putus asa, mulai mencari pertolongan dari orang-orang yang dikenal memiliki ilmu. Salah satu tetangga menyarankan untuk membawa dia ke seorang orang pintar yang tinggal di pinggir hutan. Konon ia bisa menyembuhkan gangguan gaib dengan metode yang tak biasa. Mereka pun pergi ke sana. Rumah orang pintar itu dipenuhi aroma kemenyan dan benda-benda aneh tergantung di langit-langit. Setelah mendengar cerita Firman, orang pintar itu mengangguk pelan. Gangguan ini bukan biasa. Jin ini kuat. Dia terikat oleh darah dan sesajen. Harus diputus dengan sesuatu yang lebih kuat. Firman menelan ludah saat mendengar saran berikutnya. Dia harus memakan ekor kucing hitam. Itu syaratnya. Kucing hitam adalah penangkal, tapi harus yang ekornya masih segar dan dimasak dengan cara khusus. Meski bertentangan dengan hati nurani, Firman merasa tak punya pilihan. Ia ingin istrinya sembuh, maka ritual pun dilakukan. Ekor kucing dimasak dan disajikan dalam piring kecil. Dia dalam kondisi setengah sadar disuapi oleh orang pintar itu. Ia menelan perlahan, tanpa ekspresi. Namun tak ada perubahan. Malam itu, dia justru mengalami kejang hebat. Ia berteriak, tubuhnya melengkung dan matanya memerah. Ia berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian pikir aku akan pergi hanya karena itu? Aku sudah diikat, aku miliknya." Firman menangis. Ia merasa bersalah, merasa telah melampaui batas. Ia mulai menyadari bahwa pengobatan tradisional ini bukan jalan keluar, justru makin menjauhkan mereka dari harapan. Keesokan harinya, Firman duduk termenung di masjid kampung. Seorang ustaz mendekatinya, menanyakan kadar dia. Firman pun menceritakan semuanya. Sang ustaz mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ini bukan sekadar gangguan, ini ikatan. Dan ikatan itu harus diputus dengan kalimat Allah, bukan dengan darah atau sesajen." Ustadz itu menyarankan ruqyah syariah. Bacaan ayat suci, zikir dan doa perlindungan akan dibacakan langsung kepada dia. Firman merasa ada harapan baru. Ia tidak tahu apakah jin itu akan menyerah, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa langkahnya menuju cahaya. Malam itu pun ruqyah pertama dimulai. Dan dia yang selama ini hanya menangis dan menggigil, mulai menunjukkan reaksi yang tak pernah Firman lihat sebelumnya. Malam itu, rumah Firman dipenuhi suasana yang berbeda. Lampu-lampu diredupkan, aroma minyak zaitun dan daun bidara memenuhi udara. Di ruang tengah, dia duduk bersandar dengan tubuh lemas, matanya kosong, dan wajahnya pucat. Di sekelilingnya, beberapa orang duduk bersila, termasuk ustadz yang akan memimpin ruqyah syariah. Firman duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya yang dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar pembacaan doa. Ini adalah pertarungan spiritual antara ayat-ayat suci dan makhluk yang telah menetap di tubuh dia sejak air sesajen itu diminum. Ustadz memulai dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat perlindungan dari Al-Baqarah dan Al-A'raf. Suara bacaan menggema pelan, namun dampaknya langsung terasa. Tubuh dia mulai menggigil, tangannya mengepal, dan nafasnya memburu. Ketika Ustadz membaca ayat tentang jin dan sihir, dia tiba-tiba berteriak. Suaranya bukan suara biasa, serak, dalam, dan penuh amarah. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Ia menjerit, "Berhenti! Berhenti! Aku tidak mau keluar!" Ustadz tetap tenang, melanjutkan bacaan dengan lebih lantang.
Tubuh dia mulai melengkung, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia mencakar lantai, menggigit bibirnya, dan berteriak lagi. "Aku diikat! Aku tidak bisa pergi. Dia sudah menyerahkanku." Firman terkejut. "Siapa yang menyerahkanmu?" Tanyanya pelan. Dia menjawab dengan suara yang bukan miliknya. "Sesajen itu, aku penjaganya. Dia memanggilku, dan aku datang. Aku diberi tempat. Aku tidak bisa keluar tanpa ganti." Ustadz menghentikan bacaan sejenak. Ia menatap Firman dan berkata, "Ini gangguan jin biasa. Tidak usah khawatir. Insya Allah bisa kita tangani. Ini jin penjaga sesajen. Ia merasa dipanggil dan diberi izin masuk. Air yang diminum dia adalah pintu, dan sekarang ia terikat." Firman menunduk. Ia merasa bersalah. Ia tak tahu bahwa niat baiknya membawa air sesajen justru membuka jalan bagi makhluk gaib untuk masuk ke tubuh istrinya. Ia menggenggam tangan dia lebih erat, air matanya mulai mengalir. Ustadz melanjutkan ruqyah. Bacaan ayat-ayat tentang tauhid dan kekuasaan Allah dibacakan dengan penuh keyakinan. Tubuh dia mulai bergetar hebat. Ia menjerit, menangis, dan kadang tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kalian tidak bisa mengusirku. Aku sudah menetap di dalam tubuhnya." Namun Ustadz tak berhenti. Ia mempercikan air ruqyah ke wajah dia dan membacakan doa perlindungan. Perlahan, jeritan itu mulai melemah. Dia mulai menangis, kali ini dengan suara aslinya. "Tolong aku, tolong, aku takut." Ustadz menutup sesi ruqyah malam itu dengan doa panjang. Ia berkata bahwa jin tersebut belum sepenuhnya keluar, tapi sudah mulai goyah. Ikatannya kuat, tapi tidak lebih kuat dari kalimat Allah. Kita harus lanjutkan ruqyah ini beberapa kali lagi. Firman mengangguk. Ia tahu perjuangan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat harapan. Dia mulai sadar meskipun tubuhnya masih lemah. Ia memeluk Firman dan berkata pelan, "Aku ingin sembuh. Aku ingin anak kita selamat, Mas." Dan malam itu, meskipun anjing masih menggonggong di kejauhan, Firman tahu bahwa cahaya mulai menembus kegelapan yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Diah dan Firman. Ruqyah syariah dilakukan secara intensif pagi dan malam oleh Ustadz dan timnya. Setiap sesi berlangsung selama 1 hingga 2 jam, dan setiap kali ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Diah bereaksi dengan keras. Kadang ia menggigil, kadang menjerit, kadang menangis tanpa suara. Tapi satu hal pasti, jin itu belum mau pergi. Ustadz menyebutnya sebagai ikatan gaib. Jin yang bersemayam dalam tubuh Diah bukan hanya menumpang, tapi terikat oleh ritual larung sesaji yang dilakukan di kampung nelayan. Air sesajen yang diminum Diah menjadi medium pengikat, semacam perjanjian tak kasat mata yang mengikat jin pada tubuhnya. Selama ikatan itu belum diputus, jin akan bertahan, kata Ustadz dengan nada serius. Diah mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di tepi laut, dikelilingi sesajen yang mengambang. Di tengah laut, sosok hitam tinggi besar memanggilnya, menyuruhnya mendekat. Kadang ia bermimpi melahirkan anak dengan mata merah menyala. Kadang ia melihat dirinya tenggelam dalam air yang penuh darah. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya memburu. Tubuh Diah makin lemah. Ia sulit makan, sulit bicara, dan kadang tak mengenali orang di sekitarnya. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada secercah cahaya. Ustadz mulai mengajarkan Diah untuk membaca zikir dan ayat-ayat perlindungan sendiri. Meski awalnya sulit, Diah mulai mengucapkan perlahan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim" dan "Hasbiyallahu la ilaha illahu". Setiap kali ia membaca zikir, tubuhnya bergetar, tapi ada ketenangan yang mulai muncul. Firman mendampinginya setiap waktu, membacakan ayat-ayat bersama dan memeluknya saat rasa takut datang menyerang. Mereka mulai menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan semua bentuk pengobatan yang dulu mereka coba. Pada sesi ruqyah keempat,
jin mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Suara yang keluar dari tubuh Diyah tak lagi lantang, melainkan gemetar. "Aku tidak ingin pergi, tapi aku lemah," katanya dengan suara serak. Ustadz terus melanjutkan bacaan, menyiramkan air ruqyah, dan memerintahkan jin untuk keluar dengan kalimat tegas. "Keluarlah dengan izin Allah, kau tidak punya hak atas tubuh ini." Diyah menangis sepanjang malam. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. Ia mulai merasakan bahwa tubuhnya perlahan kembali menjadi miliknya. Ia bisa merasakan kehangatan firman, bisa mendengar suara azan tanpa rasa takut, dan bisa tidur meski hanya sebentar. Namun Ustadz mengingatkan, ikatan gaib itu seperti rantai. Kita sudah melemahkan jin, tapi rantainya masih ada. Kita harus teruskan sampai benar-benar putus. Firman dan Diyah pun berkomitmen untuk melanjutkan ruqyah hingga tuntas. Mereka tahu ini bukan sekedar penyembuhan fisik, melainkan pembebasan jiwa dari belenggu yang tak terlihat. Dan meski jalan masih panjang, mereka tak lagi berjalan dalam gelap. Ada cahaya yang mulai menyinari langkah mereka. Hari itu langit mendung menggantung di atas kampung. Udara terasa berat, seolah menandakan sesuatu besar akan terjadi. Di dalam rumah Firman, ruqyah terakhir dimulai. Ustadz dan timnya telah bersiap, membawa air ruqyah, minyak aswad, dan lembaran ayat suci. Diyah duduk bersandar di bantal, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi matanya menunjukkan tekad yang tak pernah terlihat sebelumnya. Firman duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ia telah menyaksikan semua, jeritan, kejang, bisikan, dan mimpi buruk. Tapi hari ini, ia berharap semuanya berakhir. Ustadz memulai dengan bacaan ayat-ayat ruqyah yang paling kuat. Surat Al-Baqarah, Al-Mu'minun, dan ayat-ayat tentang pengusiran jin dibacakan dengan lantang. Dia mulai menggigir, tubuhnya melengkung, dan suara asing kembali keluar dari mulutnya. "Aku tidak akan pergi. Aku sudah diikat. Dia memanggilku," jerit jin itu. Suaranya serak dan penuh amarah. Ustadz tetap tenang. Ia menyiramkan air ruqyah ke tubuh Diyah dan melanjutkan bacaan. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau keluar dari tubuh ini. Kau tidak punya hak atasnya. Ikatanmu sudah batal dengan kalimat Allah." Jeritan itu makin keras. Tubuh Diyah bergetar hebat. Lalu tiba-tiba diam. Hening. Semua orang menahan nafas. Ustadz membaca ayat terakhir. "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Dan saat itu, dari mulut Diyah keluar suara jeritan panjang, melengking, menyayat, lalu menghilang seketika. Tubuh Diyah terkulai. Ia pingsan. Firman langsung memeluknya, menangis. "Ya Allah, selamatkan dia, selamatkan anak kami." Beberapa menit berlalu. Diyah membuka matanya perlahan. Ia menatap sekeliling, lalu menatap Firman. Dia sudah pergi," katanya pelan dengan suara asli yang telah lama hilang. Firman menangis lebih keras. Kali ini bukan karena takut, tapi karena syukur. Ia memeluk istrinya erat, seolah tak ingin melepaskan. Diyah menangis juga, tapi air matanya adalah air mata pembebasan. Ustadz tersenyum lalu berkata, "Alhamdulillah, jin itu telah keluar. Tapi ingat, ini bukan akhir, ini awal dari pemulihan dan pelajaran besar bagi kita semua." Ia menatap Firman dan berkata dengan tegas, "Jangan campurkan adat dengan akidah. Sesajen bukan perlindungan, tapi pintu gangguan. Air yang kamu bawa bukan sekedar simbol, tapi undangan bagi makhluk yang tak terlihat. Lindungi keluargamu dengan doa, bukan dengan ritual." Firman mengangguk, menunduk dalam-dalam. Ia tahu kesalahan itu berasal dari ketidaktahuannya. Tapi ia juga tahu Allah telah memberi mereka kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya, Diyah mulai pulih. Nafsu makannya kembali, tidurnya tenang, dan kandungannya stabil. Ia mulai membaca zikir setiap hari, menjaga wudhu, dan memperbanyak doa. Firman pun berubah.
Ia lebih rajin ke masjid, lebih banyak belajar tentang akidah, dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan ketika anak mereka lahir beberapa bulan kemudian, tangis bayi itu menjadi simbol kemenangan. Kemenangan atas kegelapan, atas gangguan, atas ikatan gaib yang hampir merenggut segalanya. Dia menamai anaknya Nurul Hidayah, cahaya petunjuk, sebuah nama yang lahir dari perjuangan, dari luka, dan dari cinta yang tak pernah menyerah.